Kalau kita belajar pembagian, ini yang paling penting adalah anak itu, tadi kan saya bilang jago perkalian dulu. Jadi pastikan dulu anak-anak ini sudah bisa menghitung perkalian. Dan dia sudah bisa menghitung perkalian 1 sampai 10 hafal, dan dia sudah mengerjakan ratusan ribuan soal perkalian 2 digit. Nanti ketika dia sudah mengerjakan itu secara ajaib, secara luar biasa, ada proses self-organizing di otaknya, membuat pembagian itu jadi sangat gampang. Nah, modelnya begini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tes anak-anak, 3 kali berapa sama dengan 21. Nah, itu dia mesti tahu dulu gitu ya. Jadi dia harus dites semua sampai dia hafal di luar kepala. Misalnya 49. 9 kali berapa sama dengan 54. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia harus hafal semua. Dan harus cepat. Kalau belum cepat, dia jangan masuk pembagian. Nanti akhirnya terseret. Nah, jadi dia waktu belajar perkalian, mau masuk pembagian, tes ini. Kalau dia ngerjain ribuan soal perkalian, ini pasti gampang. Kenapa? Otaknya udah kerja, udah luar biasa banyak soal, ini jadi sangat cepat sekali. Oke, jadi Bapak Ibu, langkah pertama mereka harus bisa ini dulu. Nah, kemudian semua sampai dia segala macam bilangan dia bisa. Jadi Bapak Ibu bikin tabelnya, tes ke anaknya. Terus pokoknya dites sampai dia benar-benar bisa. Nah, habis itu kita bikin eksplorasi. Saya punya kelereng 2. Saya bagi 2. Nah, gitu. Masing-masing dapat berapa? Gitu. Nah, dapat 1. Gitu. Sekarang saya punya 4 kelereng. Saya bagi 2. Nah, masing-masing dapat berapa kelereng? Dapat 2. Nah, anak-anak eksplorasi. Kan selalu kita mulai belajar konsep itu selalu apa? Eksplorasi. Supaya anak dapat ide. 2 kelereng, kalau saya bagi 2, masing-masing hasilnya 1. Berarti penulisannya, kalau ada saya punya 2 kelereng, saya bagi. Bagi kepada 2 orang. Nah, kita bilang simbol bagi ini. Ini artinya dibagikan kepada 2 orang. Hasil-hasilnya masing-masing dapat 1 kelereng. Kalau saya punya 4 kelereng, saya bagikan kepada 2 orang, masing-masing orang dapat 2